Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali bersama saya Gap di Halo Morowali. Dan kali ini kita akan ngobrol santai bersama dengan seorang tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Bungku Timur. Jadi beliau ini adalah seorang, saya sebut saja mantan politisi ya, karena sekarang beliau sudah tidak berpolitik lagi, tapi beliau sibuk dengan urusan kesenangannya, karena berada di tempat yang sangat sejuk, damai, dan tenang. Saya juga menyebut beliau ini sebagai penjaga kaki Gunung Mateantina. Tentunya sosok ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, warga Morowali, khususnya yang ada di Bungku Timur. Saya kali ini bersama dengan Pak Aslam. Selamat siang kan? Sehat? Alhamdulillah. Awet muda kan? Alhamdulillah, perlu disyukuri. Jadi aktivitas Ya ini sekitaran belakang rumah, depan rumah, belakang rumah, bertani, pelihara ikan. berarti sekarang Komio fokus di perikanan dan pertanian ya? Ya seperti itu. Mengelola perikanan sendiri, Mengelola sumber daya alam yang ada. mengelola sumber daya alam yang ada, yang lestari ya, Iya, yang tidak gali menggali. ciptaan Allah diberdayakan, dinikmati, dan dijaga. Luar biasa. Tapi lama ya, saya tidak melihat Anda terlibat dalam hiruk-pikuk politik di Morowali ini. Secara praktis tidak. Tapi kan kita mengamati dari jauh, menyimak dari jauh apa yang terjadi di Morowali. Artinya paling tidak ketika kita memilih, kita tidak salah memilih. Berarti kalau begitu, walaupun tinggal di kaki gunung sendiri, jauh dari pusat kota, tapi kan Anda tahu ya perkembangan. Pasti ya. Apalagi dengan kondisi dunia informasi, dunia digital sekarang kan Ya. Informasi ya bisa terbuka secara lebar. Nah, kalau di matanya Kanda sebagai yang saya anggap senior di Morowali ini, Morowali hari ini seperti apa di mata Komio? Saya sederhana membahasakan Morowali hari ini bahwa Morowali hari ini adalah Morowali yang kaya sumber daya alam, tapi kaya juga masalah sosial. Kaya sumber daya alam, tapi kaya juga dengan masalah sosial. Ya, Berbarengan kayaknya. seperti itulah. Mungkin itu tanda-tanda daerah yang maju seperti itu. Ya, tapi kan itu tidak bisa juga kita biarkan kan. Tapi kalau dilihat dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain, ini kan kita mau pilkada lagi. Kan, ya. 27 November 2024 ini kita akan pemilihan bupati lagi. Artinya akan ada periodisasi baru kepemimpinan ke depan. Kalau dari kacamatanya Kanda, dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain, mulai dari Tato Masituju sampai PJ Rahman Syah Ismail hari ini, bagaimana perkembangan Morowali? Artinya on proses lah. Walaupun di sisi lain bahwa tentu setiap periode kepemimpinan itu ada kelemahan, dan ada kelebihan masing-masing. Kalau Pak Tato Masituju, bagi saya itu orang tua yang sangat visioner. Contoh konkret adalah ketika zaman belum semaju ini, beliau sudah bisa memikirkan bahwa Morowali itu butuh bandara. Karena bandara Morowali itu kan proses awalnya dari zaman beliau itu. Sejak dari yang lain-lain kan hanya melanjutkan. Masih PLT waktu itu ya? Ya, masih awal-awal pemekaran. Awal pemekaran. Jadi saya anggap itu sebuah kebijakan yang visioner. Dan pelanjut beliau hari ini, saya belum melihat atau mungkin saya kurang referensi, tapi belum ada yang sevisioner itu. Dalam hal bangunan publik untuk kepentingan masa depan. Bandara bagi saya itu penting. Karena kan ya perhubungan itu penting. Pintu masuk ya? Pintu masuk ekonomi. Selanjutnya Pak Ani Muhammad ya, tidak perlu kita bahas karena kita ribut-ribut lah. Kita bagian dari itu kan. Kemudian di zaman Pak Anwar, ya cukup juga luar biasa progresnya. Terutama hal yang kita bisa sampai rasakan hari ini listrik. Dari yang menyala 12 jam jadi 24 jam. Walaupun itu tidak keseluruhan kan. Karena di wilayah Minui, Bungku Selatan kan itu dilanjutkan oleh Pak Taslim. Elektrifikasi itu kan meningkat di zaman Pak Taslim. Jadi dua toko ini kan untuk urusan listrik itu
cukup memberi kontribusi. Buat daerah. Ditambah Pak Rahmansa sekarang kan sebagai PJ dengan menyelesaikan masalah kelistrikan di Witapunda dan Bumi Raya. Ya. Itu kontribusi besar untuk urusan listrik ya. Ya. Hal-hal lain ya banyak lah. Mungkin kita bicara bidang per bidang ya tidak cukup durasi kita. Tapi artinya kesimpulannya kemajuannya terasa. Kemajuannya terasa untuk semua yang ada dan artinya mereka semua bekerja lah. Berkontribusi buat daerah. Ya. Membangun buat daerah gitu. Tentu saja di balik semua keberhasilan yang telah diraih oleh pemimpin kita dari masa ke masa, pasti masih ada yang kurang di Morowali ini. Kalau menurut Kanda Aslam, apa yang masih kurang di Morowali? Secara objektifnya, saya melihat dari semua periode yang ada ini, bahwa ibarat kita membangun sesuatu, Morowali ini terlalu banyak ongkos tukangnya. Terlalu banyak ongkos tukang. Terlalu banyak ongkos tukangnya dalam artian biaya birokrasi itu cukup tinggi. Oh, biaya birokrasi. Ya, kita ingin bahwa sebenarnya rasio itu kan lebih besar budget itu untuk masyarakat, bukan untuk ongkos tukang. Tapi yang terjadi sampai zaman terakhir, zaman sekarang ini masih ongkos tukang yang lebih besar. Operasional sangat tinggi. Iya. Itu yang kurang. Itu yang kurang sekali. Makanya ke depan kita butuh pemimpin yang kira-kira ya paling tidak 50-50 lah. Antara biaya kursi dengan biaya tukangnya. Jangan kursinya satu, tukangnya mahal biayanya. Betul. Jadi menurut Kanda Aslam itu kekurangan di Morowali. Itu kekurangan secara keseluruhan. Biaya operasional pegawai ya. Ya, pelayanan tinggi. masyarakat dibanding untuk biaya langsung ke masyarakat itu kan. Ya. Baik, ditahan dulu Kanda. Sebelum kita lanjut kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali dan masih bersama dengan Kanda Aslam, penjaga kaki gunung Matian Pinah. Jadi itu kekurangannya kan ya? Terlalu banyak kos operasional, belanja pegawai dibanding dengan biaya pelayanan masyarakat. Biaya pelayanan. Baik, ini mau pilkada. 27 November itu hari hanya. Di mana-mana sudah begitu banyak baliho kita lihat. Banyak nama-nama yang muncul yang akan menjadi bakal calon. Dalam kacamata Kanda, figur yang paling tepat memimpin Morowali ke depan ini siapa? Saya barangkali agak subjektif terkait itu kan. Agak subjektif ya? Tentunya ketika ada pertanyaan semacam itu saya akan jawab Pak Taslim. Iya. Artinya kita juga tidak menafikan bahwa yang lain itu bukan yang terbaik. Mereka ada juga yang terbaik. Tapi kan ini urusan adalah memilih sesuai kadar dan pertimbangan kita masing-masing. Iya. Kenapa saya seperti itu? Karena bagi saya Pak Taslim itu adalah orang baik. Dia memimpin Morowali dan banyak peningkatan signifikan di mana-mana. Kanda menyatakan bahwa figur yang paling pas memimpin Morowali ke depan, menurut Kanda adalah Pak Detranus Haji Taslim. Apa? Kenapa? Di awal tadi kan saya sampaikan bahwa Morowali ini kaya sumber daya alam, tapi kaya juga dengan masalah sosial. Iya. Paling tidak kita butuh figur yang baik dengan takaran bahwa minim dalam hal persoalan sosial. Apa jaminannya bahwa Pak Taslim akan minim dalam persoalan sosial ketika memimpin? Bagi saya menilai figur beliau adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Perilaku yang sangat nampak dari beliau adalah bahwa dia bisa mengayomi, dia bisa berlaku adil untuk semua golongan, tanpa melihat dasar kepentingan politik apapun. Hal-hal yang semacam itu bisa menjadi nilai perekat bagi kemajemukan masyarakat Morowali.
yang hari ini kan sangat banyak lah potensi degradasi sosial kan cukup tinggi di Morowali. Dan kita butuh orang yang semacam itu menjadi alat perekat yang tidak memperlakukan sekat-sekat baik secara politik, agama, dan antar golongan. Dalam diri Pak Taslim ada potensi yang kuat seperti itu. Bisa mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang akan muncul. Seperti itu kan ya. Pengamatan saya yang terjadi selama 5 tahun seperti itu. Nah, baik, kita review 5 tahun ke belakang. 5 tahun Pak Taslim memimpin di 2018 sampai 2023. Apa yang berkesan? Saya ambil dari pengalaman saya pribadi. Saya di 2018 berada di kubu lain, tidak mendukung beliau. Ya. Tapi dengan jiwa besarnya beliau, bisa merangkul semua pihak termasuk saya. Dan itu kan sebuah kedewasaan yang luar biasa, dan itu dibutuhkan oleh masyarakat Morowali. Artinya mengukur diri saya yang siapa sih saya sebenarnya, tidak punya nilai apa-apa untuk dirangkul. Ya. Tapi sebagai sesama anak negeri, hal-hal yang semacam ini, dan itu saya yakin, dan banyak saya melihat, itu diperlakukan oleh Pak Taslim selama masa jabatannya. Makanya kan Morowali ini kan alhamdulillah selama masa beliau kan aman-aman saja. Oke, itu kalau pribadi ya. Kemudian kalau yang selama Pak Taslim memimpin kemarin di 2018 sampai 2023, kalau di kacamatanya Kanda Aslam, apa yang terasa di masyarakat? Pembangunannya, programnya. Jadi saya kurang lebih 3 bulan terakhir ini sebenarnya tidak hanya menetap di tempat ini. Ya. Saya banyak berjalan ke beberapa kecamatan untuk melakukan semacam observasi pengamatan lah. Ya. Apakah perasaan yang saya rasakan bisa juga dirasakan oleh orang lain? Oleh orang lain, ya. Oleh warga masyarakat Morowali yang ada di kecamatan lain. Alhamdulillah, mayoritas publik masyarakat Morowali merasakan sangat banyak di nelayannya ada bantuan katinting, di kalangan petani sawah ada bantuan panen gratis dan pengolahan gratis, ada di kalangan honorer pegawai sara juga sangat banyak yang mereka rasakan. Ada peningkatan kesejahteraan yang luar biasa karena ada kebijakan di zaman Pak Taslim 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Baik kan. Kemudian tadi waktu saya bertanya bahwa apa kekurangan daerah kita ini dari zaman ke zaman kepemimpinan, Kanda Aslam tadi menjawab bahwa kekurangannya adalah biaya operasional pegawai yang terlalu tinggi. Apakah Pak Taslim kemudian bisa menjawab persoalan ini ke depan? Saya pernah komunikasikan hal itu secara langsung dengan beliau, dan dalam beberapa kali kesempatan beliau juga sangat mengakui itu sebenarnya. Bahkan dia contohkan pada dirinya sendiri, bahkan menurut dia saya ini salah seorang bupati yang bahkan pelit dengan diri saya sendiri. Iya. Saya bilang, apa maksudnya itu Pak? Saya ini mungkin salah satu bupati yang jarang bepergian keluar daerah. Artinya kalau ini diterapkan untuk keseluruhan di manajemen birokrasi, semacam perjalanan dinas itu bisa dilakukan penghematan, saya pikir biaya operasional birokrasi itu akan menurun dengan drastis. Jadi Pak Taslim sangat bisa melakukan itu. Bisa melakukan itu. Ya, baik. Kita tahan sejenak, kita minum kopi dulu. Baik, netizen yang budiman, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kanda Aslam, kita rehat sejenak. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Gap dan masih bersama dengan tokoh masyarakat Kecamatan Bungku Timur, Kanda Aslam. Kanda, Anda kan suka dengan figurnya Pak Taslim ya.
Dan Kanda berpandangan bahwa figur yang cocok memimpin Morowali ke depan adalah Pak Taslim lagi, lanjut 2 periode. Saya ingin bicara soal bantuan. Ini kan Pak Taslim kepemimpinannya di 2018 hingga 2023 dikenal dengan kepemimpinan bantuan. Ada yang menyebutnya seperti itu. Bahwa ada begitu banyak bantuan yang diserahkan kepada masyarakat, baik itu alat tangkap ikan, perahu fiber, kemudian bantuan ternak sapi dan lain sebagainya. Apakah menurut Kanda itu sudah maksimal atau bagaimana? Sudah efektif atau bagaimana? Kalau kita mau sebutkan satu persatu item bantuan yang diberikan ke masyarakat di zaman Pak Taslim itu sangat banyak sekali. Tapi kalau dari sisi penilaian saya bahwa ada hal-hal yang kurang maksimal yang terjadi di masyarakat kita. Ini juga sebenarnya faktor manajemen atau mentalitas masyarakat kita. Ada sebagian ketika mendapatkan bantuan seperti perahu fiber, mesin katinting, itu barang-barang itu dijual. Oh, dijual. Jadi dengan model seperti itu, sebanyak apapun atau sebesar apapun perhatian pemerintah ke masyarakat, tidak akan berhasil dengan model mentalitas masyarakat kita seperti itu. Jadi itulah tadi yang saya maksud, bahwa ke depan ini kita butuh pemimpin yang bisa memperhatikan, memperbaiki hal-hal mentalitas seperti ini. Dalam hal seperti ini kan tentunya salah satu solusi yang terbaik adalah pendidikan. Dan ini tentunya kan bukan butuh waktu 1-2 hari, 1-2 bulan. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Makanya kenapa ini harus berlanjut? Karena konsep ini ada sama Pak Taslim dalam hal pembangunan mentalitas masyarakat kita. Karena beliau sangat memperhatikan pendidikan, termasuk pendidikan agama. Yang luar biasa bagi saya dalam hal pendidikan agama adalah memberikan beasiswa untuk masyarakat Morowali atau siswa-siswi yang ke Yaman. Ini kan sebuah investasi jangka panjang, bahwa saya pernah bincang-bincang dengan beliau, bahwa target beliau ke depan bahwa setiap desa bisa punya ulama. Jadi dengan model seperti itu, keberagaman kemudian potensi degradasi sosial yang ada di masyarakat Morowali hari ini itu juga sangat bisa terbantukan dengan adanya figur-figur ulama di setiap daerah, setiap kampung. Jadi itu penting sekali. Bahkan di zaman beliau itu diprogramkan MDA, 1 desa 1 MDA. 1 desa 1 MDA. Jadi pendidikan agama itu bukan hanya di pesantren atau kita ke WUS atau keluar daerah atau ke daerah-daerah tertentu, tapi di desa kita sendiri ada. Jadi dengan dasar agama yang kuat, harapan kita mentalitas anak didik dan generasi kita bisa terjaga. Makanya perlu dilanjutkan. Dengan mental yang baik, Allah bantuan-bantuan pemerintah bisa dikelola dengan baik juga. Karena yang pasti seperti itu. Kalau mentalnya, karena dengan mental yang bagus itu kan mental yang bagus itu bisa mensyukuri apa yang ada, apa yang diberikan baik ya semua kan ya kita paham bahwa itu adalah dari Allah. Tapi kan ada bantuan pemerintah yang lewatnya pemerintah atau lewat siapapun, ketika itu bisa punya mentalitas yang baik, bisa disyukuri, itu bisa dijaga, bahkan bisa dikembangkan. Dan itu sangat penting. Kalau membangun mungkin jembatan, jalan raya, itu bagi kita mungkin hal biasa dan banyak orang bisa melakukan itu. Tapi dalam konsep pendidikan agama, ini hal yang luar biasa. Jadi seberapa banyak pun bantuan pemerintah kepada masyarakat, kalau mental masyarakat tidak siap menerima, maka bantuan itu akan menjadi percuma, tidak maksimal. Jadi memang perlu memperbaiki mental masyarakat kita melalui pendidikan. Salah satunya pendidikan agama seperti yang Kanda Aslam sebutkan tadi. Iya. Dan menurut Kanda Aslam, Pak Taslim sangat tepat untuk itu. Artinya juga memang apa yang dilakukan selama di Banten kan seperti itu. Seperti itu ya. Sepertinya hanya Pak Taslim yang punya konsep itu. Punya konsep. Yang lain kan membangun ini, membangun itu. Bagi saya pun yang tidak terobsesi untuk menjadi apapun ini, bisa juga melakukan itu. Tapi konsep yang jangka panjang, itu hanya Pak Taslim yang memiliki. Itu perlu dilanjutkan. Tapi Komio ini sangat sayang, sangat jatuh cinta sekali sama Pak Taslim. Tidak juga. Tidak juga. Jatuh cinta itu tidak ada dalam politik. Artinya,
kita melihat bahwa ini demi kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum masyarakat ya. Kalau untuk saya pribadi, insya Allah cukup lah. Saya mensyukuri apa yang saya nikmati, tapi apakah orang lain bisa merasakan hal yang sama, bisa mengelola sumber daya alam Morowali yang baik, itu belum tentu. Dan harapan kita dengan Pak Taslim menjadi pemenang di periode kedua, kita semua bisa merasakan apa yang terkandung dari bumi Morowali ini. Baik Kanda, luar biasa. Dan itu pertanyaan terakhir dari saya. Dan netizen yang budiman, perbincangan kita dengan Kanda Aslam ini akan segera berakhir. Tapi seperti biasa di Halo Morowali ada tradisi di mana setiap akhir perbincangan narasumber itu diberikan mic sepenuhnya untuk memberikan closing statement atau diberikan ruang sepenuhnya untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada netizen kita. Jadi sebagai penutup, saya persilakan Kanda Aslam untuk memberikan closing statement, menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada netizen kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup dari wawancara hari ini, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Morowali, kalau ingin menikmati sumber daya alam Morowali selama 30 hari, tanamlah sayur. Kalau ingin menikmati sumber daya alam Morowali dalam waktu 3 bulan, tanamlah padi. Tapi kalau ingin menikmati sumber daya alam Morowali selama 5 tahun bahkan seterusnya, maka pilihlah Taslim. Karena dialah yang terbaik hari ini dari semua figur yang ada. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, netizen yang budiman, sebuah closing statement yang luar biasa, pendek tapi padat dan berisi. Itulah alanya Kanda Aslam. Manusia yang paling senang di Morowali, kalau saya lihat ini. Paling nyaman lah. Paling nyaman. Closing statement dari Kanda Aslam tadi menandai bahwa perbincangan kita hari ini kelar sudah dengan Kanda Aslam. Terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, dan makan siangnya yang luar biasa. Ini suasana seperti surga ada di dunia di sini. Alhamdulillah. Dengan pemandangan perkebunan yang indah, kemudian banyak ikan-ikan, dan di sudut sana ada lobster. Mudah-mudahan sukses kan ya, dan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Amin. Baik netizen yang budiman, terima kasih atas atensi dan perhatian kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami bahas hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan dari kediaman pribadi Kanda Aslam di kaki Gunung Mateantina, Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, saya Gap mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.